Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berjalan dengan Iman. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, mestinya kita juga percaya bahwa Ia akan datang kembali dan membawa kita ke tempat di mana Ia berada. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Itu harusnya menjadi impian setiap kita. Dengan demikian, kita akan selalu mengarahkan hati kita ke surga. Untuk itu, kita harus meyakini janji kedatangan Tuhan serta pemerintahannya yang sangat agung itu, di mana kelak kita juga akan menjadi pemimpin bersama Dia. Lukas 22 ayat 30. Sekalipun mungkin kita saat ini dipandang bodoh atau mengada-ada oleh sebagian orang di sekitar kita, namun kita harus tetap berjalan dengan iman, saudara, bukan dengan penglihatan. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, kita ingat bahwa bagaimana Nuh menjadi pemberita kebenaran. Ketika ia memberitakan keselamatan, orang sejamannya tidak ada yang mau percaya dengan dia. Mereka justru mengolok-olok, tetapi Nuh berjalan dari hari ke bulan sampai bertahun-tahun, berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Waktu itu air bah memang belum melanda bumi, tetapi keluarga Nuh sudah memasuki kehidupan yang Tuhan janjikan. Nuh menggerakkan diri dan keluarganya untuk berjuang membuat bahtera. Sedangkan orang-orang zaman Nuh waktu itu tidak menduga bahwa mereka akan mengalami bencana yang begitu dahsyat. Sementara Nuh dan keluarganya betapa nyamannya bisa berada dalam bahtera dari hasil kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Tidak hanya Nuh, kita juga bisa belajar dari peristiwa serupa di mana betapa sulitnya Lot mengajak orang-orang keluar dari kota Sodom. Calon menantu Lot pasti tidak pernah menduga bumi mereka dijungkir balikkan Tuhan dengan api belerang yang membakar kota Sodom. Sebaliknya, ketika Lot keluar dari Sodom dan Gomora, barulah ia mengerti betapa beruntungnya bisa keluar dari kota itu. Pada waktu di Sodom, Lot juga masih sedikit ragu untuk meninggalkan kota itu. Itulah sebabnya mereka berlambat-lambat. Tapi kita tahu malaikat menarik tangan mereka keluar dari Sodom. Akhirnya Lot mampu berjalan dengan iman. Setelah menyaksikan kedahsyatan api dan belerang membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora, barulah Lot dan anak-anaknya menyadari betapa bersyukurnya terhindar dari penghukuman Tuhan. Betapa mengerikannya Lot dan anak-anaknya seandainya mereka menolak keluar dari kota Sodom.
Abraham juga demikian. Ia berjalan dengan iman, di mana seluruh hidupnya dipertaruhkan untuk kehidupan masa depannya. Walau Abraham sampai mati tidak mengalami apa-apa seperti yang dijanjikan Tuhan, tetapi imannya tidak pudar. Ia tetap percaya, seperti dituliskan dalam Ibrani 11 ayat 13. Abraham sendiri adalah sosok manusia yang hidup untuk masa depan. Semua itu menjadi inspirasi kita, saudara. Hal yang sama juga harus kita lakukan dengan mengarahkan pikiran kita pada kedatangan pemerintahan kerajaan surga nanti. Kedatangan Tuhan dan pemerintahan teokrasi yang dijanjikan Tuhan menjadi peragaan hebat yang sangat menakjubkan yang akan kita saksikan dan alami nanti. Saudara, kita harus berani mempercayai hal itu. Sebab semua peristiwa ini merupakan cermin dari kehidupan manusia yang menyadarkan betapa dahsyatnya kengerian api kekal dan betapa beruntungnya kalau kita masih bisa ada di pangkuan Abraham nantinya. Mempercayai Tuhan berarti masuk ke dalam apa yang dijanjikan Tuhan di waktu mendatang. Masuk ke dalam apa yang Tuhan janjikan. Artinya hidup kita harus mulai kita arahkan kepada kehidupan nanti. Inilah yang namanya berjalan dengan iman. Inilah kehidupan yang Tuhan kehendaki. Ini jugalah yang dimaksud Tuhan dengan mengumpulkan harta di surga. Matius 6 ayat 19-24. Sayangnya, banyak orang Kristen tidak mempercayai kehidupan yang akan datang. Yang tentu jauh lebih indah dari kehidupan hari ini. Sebab itu saudara, melalui kebenaran hari ini, kita diingatkan agar jangan takut memikul salib dan mengikut Yesus dengan setia. Sebab penderitaan kita sekarang dikatakan tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Roma 8 ayat 18-25. Maka mulai dari sekarang saya ajak kita membersihkan diri kita dan berusaha hidup selalu berkenan di hadapan Tuhan, yaitu berjalan dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.